mengerikan. Alam Sumatera yang memberi bencana dahsyat hingga saat ini masih meninggalkan dampak hebat. Rumah hancur, jalanan terkoyak, serta para korban merana di tenda-tenda pengungsian. Kondisi Sumatera yang belum membaik seperti mengirimkan pesan bahwa kita harus berhati-hati. Apalagi cuaca yang selalu buruk dengan tingkat sangat ekstrim. Bencana demi bencana juga menunjukkan bahwa kondisi alam sedang tidak baik-baik saja. Kerusakan alam yang menjadi sumber utama banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera adalah buah karya umat manusia. Sementara itu, bencana-bencana lain juga masih memberi ancaman serius. Mulai dari gempa bumi hingga tsunami berpotensi terjadi. Lantas, benarkah proses pemulihan pasca bencana butuh waktu sangat lama? Mungkinkah derita masyarakat Sumatera akan pulih kembali? Lalu, apa yang harus dilakukan agar bencana tidak kembali datang? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kenyataannya memang menyedihkan. Kondisi alam yang tidak baik-baik saja menjadi sumber segala bencana yang terjadi saat ini. Juga banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Sumatera. Bencana yang seperti datang tiba-tiba sesungguhnya tidak dirancang alam dalam waktu sehari atau 2 hari, tetapi berproses dalam rentang bertahun-tahun. Alam yang rusak adalah penyebab yang membawa banjir bandang tak mampu dicegah. Situasi itu sangat berbeda dengan zaman dulu di saat alam belum rusak, sehingga sangat jarang ada cerita malapetaka akibat kemarahan alam. Ini malah akibat efek alam yang memang sudah tidak baik-baik aja ya. Jawaban saya, situasi alam tuh nggak baik-baik aja, nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu tuh alam ya baik-baik aja. Kalau zaman sekarang tuh alam udah baik-baik aja. Kenapa? Karena udah banyak dirusaki oleh manusia sendiri. Dan sedikit banyak ya inilah efeknya. Jadi cuaca bisa ekstrim. Yang biasanya musim hujan jadi nggak musim hujan. Biasanya musim panas jadinya musim hujan. Kan kayak gitu. Jadi udah terbalik-balik ya. Jadi jawaban saya situasi cuaca sekarang tuh ya karena efek dari kerusakan alam. Alam semesta yang dibuat rusak tidak hanya mengirimkan bencana, tapi juga membuat iklim saling bertabrakan. Maka terjadilah salah musim dan cuaca sangat ekstrim. Cuaca ekstrim itulah pintu utama datangnya banjir bandang dan tanah longsor. Sudah berlangsung sejak pertengahan tahun lalu, cuaca ekstrim akan terus terjadi hingga tutup tahun nanti. Jadi hati-hati, karena bencana bisa datang tiba-tiba tanpa basa-basi dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Ini nih sih sebenarnya ini adalah efek dari cuaca ekstrim ya. Kita aja nih sebenarnya di mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September itu kan sebenarnya itu adalah musim kemarau. Tapi di bulan itu tuh malah cuaca tuh malah ya hujan ya, banyak ada yang banjir di daerah. Nah, di akhir tahun ini kan musim penghujan, tapi cuacanya panas, hampir ya panas banget ya, AC aja yang kita udah ini tapi tidak terasa untuk dinginnya kan, karena saking panasnya cuaca. Jadi jawaban saya ini ada efek dari cuaca ekstrim juga. Bencana yang menghajar Sumatera dengan lebih dari 1.000 jiwa menjadi korban masih belum akan berakhir. Ahli spiritual Nyai Dewi Rantian bahkan melihat bencana tidak hanya banjir besar, karena ada potensi bencana lain yang tak kalah menyengsarakan. Nyai Dewi mendapatkan gambaran secara jelas bahwa setelah banjir bandang akan datang gempa bumi yang memiliki daya rusak sangat hebat. Gempa bumi bahkan akan terus terjadi hingga tahun-tahun depan dengan kekuatan yang semakin meningkat. Nanti akan ada satu bencana yang membuat ya sedikit banyak ada gempa bumi ya, yang lumayan agak sedikit besar nanti.
Yang saya lihat pasti akan ada gempa. Semoga gempanya tidak besar. Kenapa sih kok Nyai setiap kali melihat ada itu, kok Nyai selalu mengatakan semoga tidak besar. Itu kan musibah. Kita harus mendoakan bagaimana caranya musibah ini, walaupun kita lihat ada musibah, bagaimana caranya kita mendoakan musibah itu tidak besar. Kan seperti itu. Jadi yang saya lihat akan ada gempa. Semoga gempa ini tidak besar dan tidak ada efek untuk masyarakat, kan seperti itu. Jawaban saya gempa itu akan ada besar, tapi kita tidak tahu tahunnya tahun berapa. Tahun 2025, tahun 2026 atau 2027, tapi itu akan terjadi nantinya dan itu akan mendapat satu efek tsunami yang lumayan besar. Ya perlu diperhati-hatikan di daerah pesisir selatan ya, Jawa bagian selatan. Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Lebih dari 1 bulan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menggelontor Sumatera, kesengsaraan hidup para korban belum berakhir. Hingga hari ini, nyaris semua korban bencana di Sumatera masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sementara sisa-sisa banjir masih belum sepenuhnya berhasil dibersihkan. Bencana memang selalu memberi suasana hati yang tidak menentu akibat terjangan air bah yang tidak pernah disangka-sangka kedatangannya. Tapi setelah bencana pergi, bukan berarti kesedihan dan kesusahan para korban berakhir. Apalagi ya proses pemulihan pasca bencana juga butuh waktu yang sangat panjang. Apalagi fase pemulihan dan penyesuaian masih memberi potensi bencana susulan untuk datang. Biasanya setelah bencana besar seperti banjir bandang atau gempa, yang muncul adalah fase pemulihan dan penyesuaian. Alam belum langsung stabil, jadi tanah masih labil, air sungai masih tinggi, cuaca masih sulit diprediksi, akses jalan dan jembatan bisa masih terbatas. Di masyarakat juga akan muncul proses evakuasi lanjutan, pencarian korban, pendataan kerugian, dukungan psikologis. Jadi setelah bencana yang terjadi bukan selesai, tapi masuk tahap perbaikan besar-besaran. Kalau kita ngelihat pola cuaca sekarang, Januari, Februari memang puncak musim hujan. Artinya beberapa wilayah lain yang punya kondisi mirip Sumatera perlu waspada, seperti daerah lereng pegunungan, wilayah bantaran sungai, pesisir saat angin barat, kawasan dengan hutan gundul, contohnya kayak Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah di area pesisir, sebagian Kalimantan, Sulawesi Utara. Bukan berarti pasti terjadi bencana, enggak. Tapi potensi hujan ekstrim, banjir, dan longsor memang lebih tinggi di awal tahun ini. Bencana tidak datang sendirian, ia bergelombang, sekaligus beriringan dengan bencana-bencana lain. Banjir bandang dan tanah longsor hanya akibat curah hujan tinggi yang sulit diprediksi. Kondisi bencana juga bisa dialami setiap daerah secara bergantian. Maka setelah Sumatera dibuat hancur, daerah lain harus bersiaga. Sebab bencana bisa datang kapan saja. Hujan dengan intensitas tinggi sebagai dampak cuaca ekstrim tidak hanya menggerus tanah di Sumatera, karena wilayah lain hanya tinggal menunggu gilirannya. Kalau dilihat secara fenomena alam, bencana di satu tempat nggak otomatis memicu bencana di tempat lain. Jadi setiap daerah itu punya faktor masing-masing, kayak kondisi tanah, sungai dan drainase, curah hujan, lingkungan sekitar. Tapi kalau bicara pola cuaca, emang ada benang merahnya. Jadi saat Sumatera diterjang hujan ekstrim, biasanya sistem cuaca itu bergerak ke wilayah barat dan selatan Indonesia. Jadi bukan karena ikut-ikutan, tapi karena musim hujan sama, angin monsun barat, awan hujan berpindah-pindah. Bahasa simpelnya, ketika hujan besar terjadi di satu wilayah, wilayah lain ini bisa kena giliran karena cuacanya masih satu sistem. Setiap bencana memang selalu memberi kesengsaraan. Tidak hanya korban meninggal, tapi juga untuk mereka yang selamat dari bencana. Dampak terbesar adalah kehilangan harapan hidup. Setelah semua yang dimiliki sirna secara sia-sia dalam waktu yang sangat singkat.
Belum lagi kerusakan-kerusakan lain, mulai dari infrastruktur yang rusak hingga pelambatan ekonomi pasca bencana. Dampaknya biasanya terlihat di dua sisi, manusia dan lingkungan. Untuk manusianya kayak kehilangan tempat tinggal, akses jalan terputus, sekolah dan aktivitas kerja terganggu. Ekonomi lokal melambat, muncul stres, trauma, dan rasa takut. Untuk lingkungannya saya ngelihat kayak kerusakan hutan dan tebing, tanah jadi labil dan mudah longsor. Sungai membawa lumpur dan sampah, ekosistem ikan atau laut terganggu. Jadi dampaknya bukan cuma saat kejadian, tapi bahkan berbulan-bulan setelahnya masih terasa. Tapi apa saja yang harus dilakukan agar bencana alam tidak datang kembali secara bertubi-tubi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana alam memang bukan sekadar rutinitas semesta, bukan pula aktivitas yang tak bermakna, karena bencana adalah proses panjang yang tidak datang dengan sendirinya. Selalu ada sebab dan musabab yang membuatnya terjadi. Tapi tidak hanya dampaknya yang buruk, karena terjadi banyak kerusakan, tapi pemulihannya juga butuh waktu yang tak pendek. Apalagi jika yang rusak adalah mental dan psikologi para korban, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya. Belum lagi proses pemulihan alam yang rusak, diperlukan waktu yang tak kalah panjang agar alam kembali pulih dari kerusakan. Jadi untuk bencana seperti banjir besar atau longsor, fase terburuknya biasanya hanya beberapa hari sampai 1-2 minggu lah. Tapi proses pemulihan alam itu nggak secepat itu. Tanah butuh waktu berbulan-bulan buat kembali kokoh. Sungai butuh waktu 2-3 bulan untuk bersih dari lumpur. Ekonomi lokal mungkin pulih setelah 3-6 bulan, tergantung bantuan. Kalau gempa, getaran susulan bisa berlangsung 1-2 bulan meskipun kecil. Jadi kalau ditanya bencana cepat selesai, tapi pemulihan alam dan manusia itu cukup panjang. Jadi manusia nggak bisa menghentikan hujan atau menghentikan gempa, tapi bisa mengurangi dampaknya. Alam yang mengirimkan bencana bukan tanpa maksud memberi kesengsaraan bagi umat manusia. Karena selalu ada makna di balik setiap bencana. Beberapa cara yang bisa dilakukan agar bencana tidak datang berulang-ulang dalam rentang waktu berdekatan adalah merawat alam sebaik merawat diri sendiri. Lakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Mulai dari soal membuang sampah di tempat yang benar, hingga larangan menebang pohon secara sembarangan. Caranya gimana? Secara lingkungan dulu, jangan bangun rumah di bantaran sungai. Reboisasi, tanam pohon di bukit, jaga hutan supaya air terserap. Perbaiki drainase dan tanggul secara berkesiapsiagaan. Punya jalur evakuasi, simpan tas darurat, pantau informasi BMKG. Hindari berpergian di cuaca ekstrim. Secara perilaku juga penting, jadi jangan buang sampah ke sungai, jangan tebang pohon sembarangan. Ikuti arahan pemerintah saat evakuasi. Jadi kuncinya bukan menantang alam, tapi beradaptasi dan lebih waspada. Memang, bencana bukan semata peristiwa alam biasa. Ada unsur yang menyebabkannya. Faktor kerusakan alam menjadi penyumbang terbesar hantaman banjir bandang. Maka sudah saatnya berhenti membuat alam semesta mengalami kerusakan. Setelah merawat kelestarian alam, mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga semua mendapatkan perlindungan dari segala mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan Was-Was,